over for our market ya. Jadi IHSG kita sudah menjadi tempat arena judi. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, minggu lalu saya itu kan pergi ke Thailand ya teman-teman, jadi nggak ada post video. Balik-balik dari Thailand, market kita ini udah jadi tempat judi. Maksudnya seperti apa? Jadi teman-teman mungkin sudah aware ya dengan adanya kebijakan full auction. Itu saham kita ada 800 lebih. Dari 800 lebih itu 200-an sudah kena notasi khusus. Dan kalau saham yang kena notasi khusus akan masuk ke kategori full auction. Nah, ini yang bikin market ini kepalanya sakit. Kenapa? Karena full auction ini kebijakannya aneh sekali menurut saya. Order booknya itu menghilang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Dari beberapa jam atau beberapa sesi, itu sahamnya akan di-matchingkan. Nah, tetapi teman-teman nggak bisa tuh melihat order book. Jadi dari 200 saham ini, itu waktu market berjalan, kita nggak tahu market itu seberapa liquid di saham-saham seperti itu karena tidak kelihatan order booknya. Teman-teman itu cuma bisa berharap-harap pasang harga di bid harga berapa dan pasang offer di harga berapa. Nanti pada saat matching mereka akan ke match kira-kira lot siapa yang lebih besar. Nah, 200 saham itu sudah seperti itu nih mekanismenya. Dan saya lihat banyak retail itu nggak happy ya sampai-sampai nih teman-teman ada petisi yang sudah ditandatangani sampai ribuan orang bahkan hampir tembus 10.000. Nah, ini menunjukkan keresahan di dunia retail. Mungkin teman-teman bertanya, ini kebijakan sebenarnya menguntungkan retail atau menguntungkan siapa? Kenapa si bursa ini melakukan atau menerapkan full auction ke 200-an saham yang ada di IHSG. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi nih teman-teman, kebijakan ini ada plus minusnya. Contoh, kita lihat plusnya dulu ya dari kacamata retail. Jadi teman-teman yang mungkin awalnya ada ratusan saham ya, 800 lebih saham yang legit untuk teman-teman analisa, sekarang udah bisa buang 200-an lebih untuk dikeluarin dari universe analisa teman-teman. Jadi teman-teman itu lebih ramping untuk teman-teman fokus analisa fundamentalnya dan mungkin teman-teman mau invest jangka panjang. Bursa itu memberikan tato ini supaya teman-teman itu hati-hati kalau ada perusahaan yang terkena tato atau notasi khusus ya teman-teman jauhi dulu sampai nanti mereka kalau tatonya sudah hilang barulah teman-teman analisa lebih detail. Jadi kan ini sedikit menguntungkan retail dari kacamata memfilter saham supaya teman-teman nggak kebanyakan atau pusing-pusing analisa saham. Nah, itu mungkin positif yang sedikit ya teman-teman. Tapi negatifnya teman-teman ngebayang nggak? Itu saham nggak cuma yang jelek-jelek masuk ke notasi khusus. Itu saham contoh teman-teman lihat seperti Ades. Perusahaannya tidak ada masalah. Tapi juga ikut-ikutan masuk ke dalam notasi khusus dan harus mengikuti kebijakan full auction. Itu masih ada beberapa saham lagi yang seperti ini ya teman-teman. Artinya ini juga sangat merugikan emiten sebenarnya. Emiten kalau yang perusahaannya bagus itu dirugikan. Karena kalau perusahaannya bagus tapi liquidity-nya sedikit. Nah itu sebenarnya sudah problem untuk mereka. Sekarang kalau udah di full auction lagi itu makin parah kan liquidity di perusahaan itu. Nah itu dari kacamata emiten ya, seringan. Jadi kalau untuk retail, negatifnya ini sebenarnya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kalau full auction ini membudayakan retail itu mempunyai jiwa judi. Maksudnya apa? Teman-teman kebayang ya, sebuah saham yang kolesterol maksudnya ada second liner atau third liner yang mungkin sebelumnya harganya di ratusan. Tiba-tiba masuklah full auction. Dan bukan cuma di 50 ya, bisa turun ke bawah sisa 1 perak. Jadi teman-teman kebayang nggak? Kalau sahamnya sudah mendekati angka 1. Itu kalau naik ke 2 sudah beggar. Anggap sahamnya itu bergerak ke angka 5. Naik ke 10 sudah beggar. Jadi ini kan sudah mirip judi ya, borderline judi. Kenapa saya bilang judi? Karena yang namanya judi itu nggak bisa dianalisa. Sekarang saya tanya, teman-teman bisa nggak analisa saham yang bergeraknya seperti ini? Ya, tiba-tiba cuma satu strip doang antara dia gap down atau dia gap up. Setelah itu udah. Kalau teman-teman seorang pakar technical analysis lihat chart seperti itu, apa yang mau dianalisa? Kan sangat-sangat nggak make sense ya. Candle itu kan perlu kita lihat deh nanti supportnya di mana, resistennya di mana, wicknya seperti apa. Tapi kalau cuma strip, ya, lalu bisa tiba-tiba arah, bisa tiba-tiba ARB, dan karena angkanya sangat kecil, itu gampang sekali mendapatkan beggar dan gampang sekali hilang uangnya. Nah, apakah itu sudah nggak seperti judi? Gimana mau analisa? Ditambah lagi teman-teman order booknya nggak kelihatan. Jadi teman-teman tuh nggak tahu siapa yang lagi ngebid, siapa yang lagi nge-offer. Semuanya gelap gulita. Jadi dulu nih broker summary udah ditutup, sekarang order book pun sudah mau ditutup. Kelihatannya untuk yang
ada di full auction ini. Nah ini gimana nih? Retail-retail pasti di IHSG makin bingung harus bagaimana menyikapi kondisi atau kebijakan ini di bursa. Nah kenapa tadi saya bilang ini negatif sekali untuk retail? Ini membudayakan retail yang para pemula, yang mereka baru masuk ke dalam bursa, ini menjadi punya jiwa judinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka mungkin berasumsi seperti ini. Kalau harganya di bawah 10, saya coba deh spekulasi. Kalau uangnya hilang, ya udah hilang semua. Tapi kalau dia mantul, ya dari 10 dia naik ke 20 aja sudah bagger. Kalau dia naik ke 50 aja udah double bagger. Kalau dia naik sampai ke 60 dan seterusnya, itu udah triple bagger. Di saham yang nggak jelas. Nah tujuan awal itu masuk ke notasi khusus kan justru kita harus hati-hati. Tapi nanti malah jadi arena spekulasi tanpa analisa, lempar uang sana sini, akhirnya cuan ataupun cut loss itu nggak ngerti lagi. Apakah kita mau retail-retail kedepannya mempunyai mindset atau psikologi yang judi seperti ini? Nah teman-teman ini sangat disayangkan ya. Saya harap itu sosialisasi dari bursa ke para retail itu justru harusnya detail dulu, sudah merata, barulah di pemberlakuan. Tapi kalau retailnya masih nggak ngerti apa-apa, sosialisasinya sangat minim, tiba-tiba langsung diaktifkan ya full auction, akibatnya ya seperti sekarang. Masih banyak saham-saham yang tembus all time low. Kenapa ya? Karena kena full auction ini. Market itu bingung harus seperti apa. Nah itu dari kacamata retail ya. Sekarang teman-teman kebijakan ini menguntungkan emiten atau justru merugikan emiten? Kan harapan dari retail adalah kita itu diprotek ya. Supaya kita uangnya nggak dimakan sama big player gitu kan. Tapi ternyata kebijakan ini sangat menguntungkan untuk emiten yang kalau mereka tidak mau ngurus perusahaannya. Kalau emitennya itu fundamentalnya bagus, sebenarnya itu sangat dirugikan kalau masuk full auction. Kenapa? Seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Bahwa mereka itu perusahaan yang bagus. Sebenarnya kalau liquid, itu Big Fund bisa masuk. Karena FA-nya bagus. Tapi kalau FA-nya bagus, liquidity-nya kecil. Itu kan sulit ya Big Fund untuk masuk. Nah ditambah kalau masuk ke dalam full auction, mereka itu likuiditasnya akan drop sangat signifikan. Bagaimana cara Big Fund bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut? Ini padahal FA-nya bagus loh. Nah ini kan sangat disayangkan. Lalu nih teman-teman, kalau kita lihat perusahaan yang tidak peduli nih dengan FA-nya, nah ini mereka akan diuntungkan. Karena mereka bisa dengan gampang mendapatkan cuan di dalam bursa. Daripada mereka profit susah payah ya di sektor real mereka, ya mereka jebolin aja sahamnya ke 1. Lalu dari situ mereka berspekulasi. Teman-teman tahu ya, dari angka 1 ke 10, itu berapa kali lipat teman-teman bisa mendapatkan bagger. Misalnya kalau beli di 5, jual di 10, sudah bagger. Beli 2, naik ke 4 dijual, sudah bagger. Nah mungkin para penonton sudah tahu yang pernah masuk ke kasino ya di Singapura atau di mana. Itu kan ada meja roulette tuh. Nah teman-teman bisa pilih antara hitam atau merah. Kalau misalnya teman-teman masukin uang $100, kalau kena dapatnya $100, ya ibaratnya dapat bagger. Kalau tiba-tiba sahamnya drop sampai 1, hilang semua kan? Ya misalnya teman-teman masuk hitam, keluarnya merah, ya hilang uangnya. Kan mirip ya, seperti judi. Nah ini menguntungkan emiten, karena kalau emiten, mereka pasti tahu bahwa market itu sangat takut untuk beli saham yang di dekat 1. Karena takut hilang kan. Dan kalau mereka nanti pungut barang-barang retail di angka 1, lalu naikin di angka 5, lalu mereka jual lah ke retail-retail yang berspekulasi itu. Mereka udah 5 kali bagger loh teman-teman. Beli di 1, jual di 5. Nah ini mau seperti apa mekanisme seperti ini kalau terus-terusan lanjut dan tidak di-upgrade atau di-improve? Kalau dari pandangan saya rasa perubahan itu boleh di bursa. Karena dulu broker summary yang awalnya sangat clear, tiba-tiba ditutup. Ya awalnya banyak gejolak. Tapi menurut saya, kalau misalkan masih make sense atau reasonable, contoh broker summary masih bisa terlihat pada saat market itu selesai. Itu kan masih cengli ya menurut saya. Tapi kalau sudah yang namanya full auction, harga dari 50 bisa jebol ke 1, lalu order booknya dibuang semua, itu saya tanya, teman-teman mau analisa pakai apa? Ya nggak mungkin bisa. Dan akhirnya menjadi spekulasi, yaitu tempat judi. Nah jadi teman-teman menurut pandangan saya, jika teman-teman itu memang masih kepingin konsisten trading di dalam saham ya, pertama-tama buang semua, jauh-jauh saham-saham yang ada notasi khusus. Itu jangan disentuh sama sekali. Karena kalau sahamnya jebol di bawah 50 dan teman-teman mau mulai berspekulasi, itu teman-teman udah nggak akan analisa. Dan kalau teman-teman kebawa kebiasaan ini di saham-saham yang normal, itu teman-teman akan menjadi spekulan, bukan menjadi trader lagi. Karena teman-teman sudah tidak analisa dan semuanya pakai feeling. Hati-hati loh ya, mungkin ada para penonton semua yang ingin coba. Kok saya mungkin cuma sisian berapa ratus ribu atau berapa 1-2 juta lah boleh untuk kita judi di
saham-saham yang ada notasi khusus. Nah, teman-teman kalau mungkin beberapa kali menang beruntun ya, mungkin lagi hoki, dan teman-teman ngerasa, wah ini it works. Lalu teman-teman gedein nih, makin besar dari 1 juta jadi 5 juta, jadi 20 juta. Tahu-tahu pas waktu 100 juta, dia sahamnya amblas ke 1, lalu kekunci. Itu teman-teman loss semua nggak? Nah, itu ngeri sekali ya. Nah, kalau teman-teman satu kali saja salah money managementnya di tempat spekulasi seperti itu, habis semua keuntungan teman-teman. Udah capek-capek trading, analisa dengan baik, malah teman-teman ruginya yang ada di saham-saham spekulasi. Menurut saya itu sih sangat disayangkan ya. Jangan sampai teman-teman itu kejebak di tempat seperti ini. Harapan saya juga ke depannya adalah akan ada improvement lagi ya dari kebijakan ini, mungkin lebih rapi, ada perubahan apa saya juga tidak tahu, atau bahkan dihilangkan full auction karena petisinya semakin lama semakin ramai nih yang menandatanganinya, dan semoga pihak bursa juga memperhatikan bahwa keresahan retail ini, kalau kebanyakan retail lost hope ya atau kehilangan kepercayaan di bursa IHSG kita, transaksinya lama-lama akan semakin tipis dan pindahnya malah ke dunia kripto. Nanti kalau kriptonya ramai, IHSG-nya sepi, mau tarik balik udah terlalu susah. Jadi harapan saya bursa bisa mulai ya memberikan revisi atau hal-hal kebijakan baru yang lebih menguntungkan untuk retail supaya lebih ramai lagi nih transaksi yang ada di dalam bursa. Bagi teman-teman yang mungkin ingin lebih banyak lagi belajar tentang mekanisme full auction ini supaya teman-teman ini paham market ini seperti apa, jangan lupa ya untuk terus ikut Smart Room bersama AG Invest setiap hari Minggu jam 8 malam, dan saya akan cantumkannya linknya di bawah karena it's free for everyone. Sayang sekali ya, kita semua selalu diskusi saham dan teman-teman kalau tidak ikut banyak informasi tentang ekonomi yang ketinggalan. Lalu teman-teman ada yang sempat nanya ya, kok apakah bursa kita ini masih aman-aman saja ya dengan kondisi seperti ini? Jadi kalau saya sempat menanyakan ke senior-senior teman-teman saya ya yang sudah belasan tahun di dalam saham, kondisi sekarang ini memang agak tanda tanya ya. Maksudnya tanda tanya adalah agak dark days. Kebijakan-kebijakan yang sedang terjadi ini itu kelihatannya memang sangat merugikan retail. Nah, tetapi bursa itu kan terus berubah ya. Mereka juga pasti ada belajar hal-hal kebijakan yang kalau kurang baik ya mereka pasti akan improve atau upgrade. Nah, harapan saya itu akan cepat terjadi ya. Jadi untuk sekarang ya teman-teman lebih banyak wait and see ya. Kita perhatikan nih, seberapa banyak saham dari 200-an itu yang kena notasi khusus yang akan masuk ke harga 1. Dan berikutnya nih teman-teman, tadi dari kacamata emiten, lalu juga dari retail. Dan sekarang dari kacamata sekuritas. Teman-teman tahu ya, saham-saham itu ada yang namanya repo. Repo itu kan dipakai supaya liquidity sebuah emiten itu bisa tinggi. Yang namanya repo kan makanya volumenya garisnya seperti sisir. Karena setiap hari diputer-puter, kena masuk repo. Kalau sekarang sahamnya yang sebelumnya repo tiba-tiba masuk ke dalam full auction, ini sekuritas sakit kepala nggak? Ya, jadi mereka punya mekanisme repo bagaimana? Karena nggak kelihatan. Order booknya aja hilang, mereka harus tunggu random matching baru bisa terjadi transaksi. Jadi kondisi nasib sekuritas yang repo ini, ya menyediakan repo ini bagaimana? Saya juga nggak tahu tuh. Semuanya dipusingkan. Jadi menurut saya bukan cuma retail yang pusing dengan kondisi sekarang. Banyak orang-orang lainnya juga ikutan pusing. Nah, tetapi teman-teman ingat, perubahan itu pasti selalu terjadi ya di dalam bursa. Kita itu harus adapt. Nah, harapannya adalah semoga bursa bisa melihat nih kondisi sekarang dan bisa upgrade kebijakan-kebijakan baru yang menguntungkan untuk retail supaya kita semua ini bisa mulai kembali profit seperti di mana kita zaman Covid dulu ya. Pada saat market crash, waktu rebound itu kan semua profit, transaksi ramai dan semuanya happy. Nah, masa keemasan itulah yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Dan ingat, jangan quit sampai di sini. Karena kalau teman-teman quit pada saat IHSG seperti ini, teman-teman sayang. Karena nanti pada saat market sudah mulai siap rebound, ya mungkin teman-teman akan ketinggalan kalau tidak terus standby untuk memantau market. Untuk sekarang, play defensif silakan. Jangan terlalu banyak melakukan transaksi. Tetapi nanti kalau market sudah mulai kondusif, big player sudah mulai masuk, disitulah teman-teman boleh mulai transaksi secara aktif. Dan lagian, waktu libur sudah sangat dekat di depan mata ya, sisa beberapa hari. Setelah itu kita akan libur panjang lebaran. Jadi tidak akan terlalu banyak pergerakan di dalam saham. Bahkan nanti menurut saya akun-akun margin itu akan jualan dulu sebelum liburan. Karena liburan kita kali ini cukup panjang. Jadi pesan saya teman-teman, be relax ya, jangan panik.
Kalau ada yang punya saham di full auction, diamati saja, terus dipelajari. Kalau fundamentalnya masih bagus, mau di-keep silahkan, mau di-average down silahkan. Tapi kalau fundamentalnya jelek, sebaiknya dihajar kiri di bawah supaya teman-teman tidak tenggelam di harga satu. Lalu teman-teman fokuslah liburan, enjoy with family while you can. Karena dengan liburan yang panjang ini, teman-teman bisa refreshing. Siapa tahu setelah libur selesai, ada kebijakan baru atau ada perubahan baru, kita sudah semangat lagi untuk trading di dalam bursa. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman ingin bergabung komunitas EJ Invest, bisa teman-teman juga klik link di bawah supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang saham. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.